Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini kita coba update ya. Maaf saya beberapa minggu kemarin nggak sempat update teman-teman, tapi dari prediksi saya yang terakhir di video saya sebelumnya, yang terakhir itu ya, itu udah terbukti ya teman-teman. Ini udah SAU USD-nya kita sudah naik ya, udah bullish. Ini bullishnya cukup cukup luar biasa ya kemarin teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya, yang sebelumnya review saya itu masih di level sini ya teman-teman ya, sebelumnya itu ya. Nah, akhirnya saya prediksi naik dan ini ternyata udah terjadi ya teman-teman, udah mengalami kenaikan. Dan apa yang terjadi untuk nextnya ya, di minggu depannya ini kita coba lihat lagi. Nah, ini time frame 1 hari. Oke, time frame ini kita lihat kalau di sini ya teman-teman, di sini cukup sideways ya. Kalau kita lihat di sini nih ya teman-teman ya. Nah, dan akhirnya dia ngehit di sini dan dia breakout di sini ya teman-teman ya. Dari titik-titik resisten yang cukup kuat sebelumnya ya. Akhirnya dia berhasil breakout di sini. Dan apa yang akan terjadi berikutnya nih? Nah, sekarang kita coba untuk analisa lagi ya. Oke, di sini kita coba untuk pahamin dulu. Kita buat di sini untuk garis resistennya teman-teman ya, di sini. Oke. Kita bentuk dulu garisnya itu untuk mengidentifikasi supaya kita bisa tahu, bisa paham nanti ini arahnya mau kemana sih, apakah nanti akan ada rejection ya pada saat dia menyentuh garis resisten atau support gitu. Nah, itu harus kita pelajari supaya kita bisa dapat clue-nya ya teman-teman ya. Oke, kita paskan ya di sini. Oke, ini berikutnya biasa saya pasang 3 aja sama di sini ya. Oke, sekarang udah kebentuk sip. Oke, nah pada saat sudah kita setting seperti ini, kita coba untuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa melihat lebih jelas ini arahnya mau kemana sih, apakah masih arah kenaikan atau sudah arah penurunan. Nah, dia breakout di mana nih gitu. Ya, kalau kita lihat di sini berarti ini teman-teman arahnya masih kenaikan ya. Kalau kita lihat sini. Nah, ini pastinya pada saat nanti dia sudah mengalami titik kenaikan begini teman-teman ya, nanti dia akan seperti ini, terus nanti dia akan melanjut naik lagi teman-teman ya. Jadi dia akan pullback dulu ya. Nah, mungkin di titik sini dia akan pullback, tapi kita coba untuk lebih pakemkan lagi ya. Oke, nah kalau kita di sini kita udah di time frame 1 jam, kita buatkan parallel channelnya dulu di sini ya. Oke, kita buatkan parallel channelnya, kita pastikan dia di titik yang paling ujung ya teman-teman. Sorry, kita setting lagi. Oke, di sini kita lihat untuk perkembangannya yang di sini teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita ujung ketemu ujung ya teman-teman, ujung di pojok resistance ya. Sini, sorry, pojok resistennya itu ya, yang di sini dan juga di sini ya supportnya ya. Oke, sekarang udah kebentuk. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini mau nyontoh kemana nih nanti besok ini ya. Kalau memang ini masih trend line yang masih bullish ya, cukup kuat. Kalau saya lihat ini cukup kuat sekali teman-teman. Jadi di sini kita punya trigger nih ya. Dia bisa stop di sini, di area sini teman-teman ya, dan dia langsung mengambil kenaikan arah. Seperti itu, dia akan lanjut ke bullish lagi ya teman-teman. Nah, atau jadi ada 3 ya teman-teman. Atau dia ngambil areanya bukan yang di sini, melainkan kemungkinan besar dia nanti akan ambilnya di sini juga, tengah-tengah sini ya. Tapi untuk memastikan itu, kita bisa coba untuk pakai Fibonacci dulu teman-teman ya. Kita lihat di Fibonacci-nya seperti apa. Oke, nah kita ambil yang titik terendahnya di sini. Nah, kita pasangkan di sini. Oke, teman-teman. Nah, yang kita lihat yang kita lihat di sini ini udah pas ya. Oke, kita lihat di sini. Teman-temannya pada di titik
yang paling tingginya ya. Oke. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui ya. Jadi di sini nih di level 61.80 itu betul-betul rejection ya. Nah, kalau kita lihat di sini setelah terjadi bearish yang cukup kecil dan terus diambil oleh bullishnya ya. Dan terjadilah dia bullish engulfing di sini ya, teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat NFP kemarin langsung melejit sup gitu ya. Nah, ini dia yang cukup keren ya, teman-teman. Cukup berbangga juga buat teman-teman. Nah, ini saya prediksi masih mengalami kenaikan, teman-teman ya. Nah, di sini kita cocok nih. Tadi yang trigger pertama di sini ya. Untuk titik supportnya ya, kalau memang dia nanti menyentuh, dan makanya di sini juga 23,6-nya juga di sini ya. Sama teman-teman ya. Jadi udah kita udah dua clue yang mana itu rejection akan terjadi di titik sini. Begitu ya teman-teman ya. Tapi kita akan lihat lagi seperti apa. Nah, kalau dia tidak melewati untuk garis 23.60 ini, kemungkinan besar dia akan ke bawah sini teman-teman. Nah, biasa ini untuk yang paling bawah ini terkena garis trendline ini cukup kuat ya, karena di sini adalah titik di mana dua titik tumpunya ini cukup kuat. Ini pondasinya, barat pondasi ini cukup kuat sekali teman-teman. Ya, jadi kalau memang di sini gagal dia untuk melakukan rejection, kemungkinan besar akan di sini. Ya. Jadi entry-nya teman-teman yang paling aman itu adalah di sini. Ya, karena apa? Nih teman-teman, lihat nih ya. Jadi di sini nih sangat kuat dia untuk pondasinya teman-teman ya. Sini ada resistennya juga sini. Ya, di titik supportnya nanti di sini gitu, dan dia nanti akan kembali tengah-tengah sini. Oke, teman-teman ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, jadi ke prediksi saya, nanti dia sampai mana nih? Oke, kalau kita lihat sini, prediksi saya, karena dia di sini adalah rejection yang paling akhirnya di 61.80, maka kalau saya pribadi teman-teman, saya biasanya narik untuk garisnya itu, ya yang mana, sorry ya, pertama itu kita tarik kita awalnya itu di sini ya teman-teman saya tariknya ya. Nah, karena titik terakhirnya itu sebelum ini terjadi, pada saat news terjadi sebelumnya itu, nah saya mengambil resisten yang paling tinggi, yaitu di sini ya teman-teman. Nah, sehingga kalau saya buat untuk Fibonacci-nya itu hanya sampai sini. Seperti itu. Nah, kelihatan di sini adalah di 61.80-nya rejection-nya terjadi ya. Terjadi di sini rejection-nya ya teman-teman ya. Nah, sehingga dia cukup kuat sekali untuk tetap naik teman-teman. Ya, nih tetap kuat sekali untuk tetap naik gitu. Nah, sehingga pada saat sudah terjadi pembentukan sampai akhir minggu kemarin ya, sampai di atas ini. Nah, untuk titik 61.80-nya berubah menjadi di sini ya teman-teman. Terjadi rejection juga di sini. Nah, ini untuk yang terakhir kalinya, untuk kita lihat nanti besok, itu saya mau menaruh ya titik yang dimana 1.80-nya di awal tadi itu adalah di sini teman-teman. Nih, jadi 7860 adalah menjadi pertahanan terakhir ya. Dan kalau kita lihat di sini, nanti itu akan terjadi di sekitar 36.30 ya. Di sini ya teman-teman. Untuk dia selesainya itu. Karena dia juga akan bertepatan dengan garis trendline yang sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita akan lihat kalau misalnya nanti dia sudah membentuk sampai di atas sini 3630 atau bahkan mungkin bisa di 3640 ya teman-teman di sini. Ya, jadi nanti pembentukannya akan seperti ini. Pada saat sudah terjadi begini, nanti dia begini lagi, nanti dia langsung begini. Itu ya teman-teman. Nah, terus nanti dia tetap akan minta ke bawah lagi. Nah, seperti itu baru nanti dia retest lagi. Nanti di sini akan kita lihat apakah dia nanti ngebreak ya, teman-teman, ngebreak sampai ke bawah sini. Seperti ini baru dia nanti akan minta pullbacknya di sini. Habis itu dia langsung lanjut ke bawah lagi. Nah, disinilah teman-teman area
di mana support yang cukup kuat ya di sini teman-teman. Supportnya cukup kuat. Jadi nanti pada saat nanti dia naik ke atas, tadi saya bilang, jadi nanti dia naik ke atas, terus nanti bisa jadi dia break test di sini teman-teman. Nah, dia stop dulu di sini ya karena ini area supportnya. Nah, baru dia pullback dulu ya, baru dia turun dan sampai di sini lagi. Nah, sampai di sini. Sampai di sini kita akan lihat lagi, bisa jadi dia sideways. Ya, sideways terus nanti ya tergantung ya apakah nanti ke bawah lagi atau nanti dia minta ke atas lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Sekedar analisa dari saya dulu yang simple, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau kita lihat di weeknya ini masih tetap akan terjadi kenaikan ya teman-teman ya. Di sini ya, nanti akan terjadi kenaikan. Kalau kita lihat di 1 bulannya, ini masih cukup kuat untuk naik sih sebenarnya teman-teman. Ya, jadi ini begini ya teman-teman ya. Terus nanti dia akan langsung sama ya. Habis dia begini, nah dia terpakai minta dan bisa jadi naik lagi dia. Seperti itu, karena masih cukup kuat memang bullishnya untuk emas ini. Tergantung nanti news lagi ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Jadi besok kita akan lihat realitinya ya teman-teman ya. Tapi prediksi saya dia nanti akan tembus di sini teman-teman. Bisa jadi di 3640. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, dari saya itu saja. Semoga bermanfaat ya. Semoga tetap cuan terus teman-teman. Tetap semangat dalam trading. Begitu juga dengan saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua.